Pernah merhatiin nggak sih pemandangan yang khas banget setiap akhir pekan? Jalanan itu penuh sama pesepeda, pelari, jersinya warna-warni, dan setelahnya, tahu-tahu warung soto jadi rame banget. Nah, ini tuh bukan kebetulan semata loh. Ada sains dan alasan yang kuat banget di balik setiap mangkuk soto itu. Mungkin Anda juga kepikiran ya, kenapa harus soto? Kenapa bukan nasi goreng, atau bubur ayam, atau makanan lain yang sama enaknya? Ternyata fenomena ini tuh perpaduan yang unik banget antara sains, kebudayaan, dan bahkan psikologi kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fenomena soto akhir pekan. Kita bakal lihat gimana tren yang Indonesia banget ini bisa lahir dari gabungan banyak faktor yang menarik. Singkatnya tuh gini, soto itu jadi jawaban yang paling pas buat 3 hal sekaligus. Pertama, soto memenuhi apa yang dibutuhin tubuh kita setelah capek olahraga. Kedua, praktis banget buat para atlet. Dan ketiga, soto itu ngasih kepuasan psikologis, kayak sebuah hadiah gitu. Sekarang, ayo kita pakai kacamata sains. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita setelah olahraga berat? Dan gimana caranya semangkuk soto bisa jadi jawaban yang presisi banget buat semua kebutuhan itu? Nah, coba lihat tabel ini deh. Disinilah letak keajaibannya. Setiap kebutuhan tubuh kita setelah olahraga seolah langsung dijawab satu persatu sama soto. Butuh minum setelah keringetan banyak, ada kuah hangatnya yang langsung menghidrasi. Kehilangan elektrolit, garam dan mineral di kuahnya yang gantiin. Energi habis, karbohidrat dari nasi atau lontong siap mengisi ulang. Otot-otot butuh perbaikan, ada protein dari suiran ayam atau potongan daging. Keren kan? Satu mangkuk bisa menjawab semuanya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi isi mangkoknya. Kuah hangat itu bukan cuma soal rasa, tapi itu hidrasi instan yang bikin perut nyaman. Garam di dalamnya juga penting banget, bisa bantu mencegah kram otot. Terus nasi atau bihunnya, itu karbohidrat yang gampang banget dicerna, jadi energi kita cepat balik. Dagingnya, jelas buat benerin otot yang kerja keras. Oh, dan jangan lupain para pahlawan kecilnya, tauge, seledri, sama perasan jeruk nipis yang nyumbang vitamin dan antioksidan. Ini benar-benar paket pemulihan yang lengkap banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari sekian banyak kuliner Indonesia yang enak-enak, kenapa harus soto yang jadi primadona? Kenapa bukan yang lain? Nah, slide ini ngegambarin dengan pas banget. Bayangin ini kayak duel makanan. Di satu sudut ada soto bening yang ringan dan menghidrasi. Di sudut lain ada makanan berat kayak gudeg atau rendang. Setelah olahraga, perut kita itu butuh sesuatu yang menenangkan dan gampang diproses. Makanan yang pakai santan kental justru bisa bikin begah dan malah bikin proses pemulihan jadi lebih lambat. Jadi udah jelas ya, dalam duel ini soto juaranya. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di isi mangkuknya aja. Atmosfer atau suasana warung soto itu sendiri punya peran yang gede banget. Sekarang kita geser dari nutrisi ke suasana, karena disinilah letak pesona lainnya. Coba deh perhatiin warung soto langganan para pesepeda. Biasanya, mereka itu memenuhi 3 syarat ini. Pertama, parkiran sepeda yang luas dan aman. Ini hukumnya wajib. Kedua, tempatnya seringkali semi terbuka. Jadi sirkulasi udaranya enak banget buat yang masih basah kuyup karena keringat. Dan ketiga, fleksibilitas lauk tambahan. Mau nambah sate usus, perkedel, atau tempe goreng? Bisa banget. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kalori masing-masing. Dan fenomena ini tuh udah jadi budaya loh, terutama di daerah seperti Yogyakarta. Banyak banget warung soto legendaris yang lokasinya strategis, persis di sepanjang rute goes yang populer. Jadi ini bukan lagi cuma soal makan, tapi udah jadi bagian dari sebuah ritual di akhir pekan. Oke, kita udah bahas soal fisik dan budaya. Sekarang bagian terakhir dari puzzle ini, faktor psikologis. Kenapa sih makan soto setelah capek-capek olahraga itu rasanya nikmat banget ya? Jawabannya ada di konsep penghargaan diri atau self-reward. Jadi setelah kita berjuang keras ngebakar kalori, ada kepuasan batin pas kita ngasih hadiah buat diri sendiri. Nah, soto itu adalah hadiah yang paling ideal. Rasanya enak, memuaskan, tapi nggak bikin kita merasa berdosa, kayak makan burger atau sepiring gorengan. Ini adalah hadiah yang guilt-free. Dan inilah inti dari semuanya. Soto jadi pilihan utama karena dia ngasih keseimbangan yang sempurna. Soto itu adalah hadiah lezat yang memuaskan keinginan psikologis kita, tapi di saat yang sama jadi bahan bakar pemulihan yang emang dibutuhin banget sama tubuh kita. Kombinasi yang cerdas dan tak terkalahkan. Nah, setelah kita bedah semua alasannya, sekarang saya yang jadi penasaran. Kalau Anda, di mana lokasi soto hadiah andalan Anda? Coba deh pikirin, apa yang bikin warung itu jadi tempat wajib setelah berolahraga?
Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.